Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita matematika wajib kelas 12 tentang dimensi 3, yaitu tentang masalah atau soal yang berkaitan dengan jarak, titik, garis, dan bidang. Baik, kita mulai untuk soal yang nomor 1. Coba perhatikan. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Nah, dari sini kita akan lihat kubus ABCD EFGH yang mana panjang rusuknya adalah 10 cm. Jadi panjang rusuk 10 cm, baik kita tulis di sini, maka AB ini 10, baik itu AE itu juga 10, DC 10, BC 10, dan seterusnya. Baik, ini adalah kubus yang diketahui di dalam soal. Saya lanjutkan. Jika titik M itu berada di tengah-tengah BC. Ya, saya ulangi, titik M berada di tengah-tengah BC. Jadi nanti ada titik M di tengah-tengah BC. Mana itu yang BC ini? Dari titik B ke titik C ada di tengah-tengah, berarti titik M berada di sini. Ya. Kita lihat di sini titik M. Nah, itu titik M-nya itu berada di tengah-tengah BC. Jadi ini kalau ini panjangnya 10, maka BM itu 5, MC itu 5. Karena M itu berada di tengah-tengah BC. Saya lanjutkan kembali dari sini. Dan titik N, nanti ada titik N berada di perpanjangan ruas garis DH. Jadi ada titik N berada di perpanjangan ruas garis DH dengan perbandingan DH dibagi DN sama dengan 2 dibanding 3. Ini bagaimana maksudnya? Nanti ada titik N di perpanjangan DH. Ini coba perhatikan, ini adalah ruas garis atau rusuk DH diperpanjang lagi ke sana. Kalau kita lihat ini, nah dengan perbandingan 2 dibanding 3. Coba perhatikan ada titik-titik merah ini menyatakan perbandingannya. DH, ini DH. DH ini berapa? Perbandingannya adalah 2. Sedangkan DN, ini dari D ke titik N, perbandingannya adalah 3. Maka di sini 1, 2, 3. Kalau DH 1, 2 dibanding 3 ke sana. Oke, jelas ya, jadi seperti ini. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik M ini ke titik N yang ada di sini, ya. Sehingga kita bisa narik garis berapa panjangnya MN. Nah, dari situ maka nanti kita bisa mencari MN itu dengan bantuan sebuah segitiga. Kita ambil segitiga siku-siku. Di mana segitiganya? M, N, D. Kita tarik dari D ke M seperti ini. MND ini adalah sebuah segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di titik D. Di sini siku-sikunya, ya. Kalau kita blok sehingga seperti ini, segitiga MMD adalah siku-siku, maka untuk mencari MN kita harus mencari unsur panjang yang ada di sini. MD, DN itu berapa? Sementara tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah AB. AB diketahui, maka DC diketahui. MC diketahui apa tidak? MC diketahui karena ini berada di tengah-tengah, maka ini MC adalah 5. Jadi saya tulis yang diketahui semuanya. Sekarang tujuan kita mencari MN tetapi melalui segitiga MND, sehingga kita harus mencari MD. Kalau di sini 5, ya, di sini 10, maka MD bisa kita gunakan rumus Pythagoras karena segitiga MCD siku-siku. Bagaimana menentukan nilai MD dengan menggunakan rumus Pythagoras? Seperti yang bisa kita lakukan sebelumnya. Bisa menggunakan rumus aslinya, bisa menggunakan rumus yang cepat. Kalau kalian menggunakan rumus yang cepat, itu bisa menggunakan ini yang kemarin sudah saya jelaskan, yaitu dengan
segitiga ABC ini siku-siku, maka kalau panjangnya AB A akar B, ini A akar Q, maka sisi yang paling panjang, sisi miringnya adalah A akar B ditambah Q. Nah, untuk yang di sini ini harus kita rubah dulu. Ya, kita rubah dulu supaya membentuk A akar P dan A akar Q sehingga nanti ngitungnya ini bisa. Itu salah satunya. Kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Itu nanti kita tambahkan 100 tambah 25 125 akar 125 boleh ya. Sehingga di situ boleh kita cari seperti itu. Oke. Untuk panjang ini kita cari dulu dengan menggunakan ini, kita rubah dulu ya. Kalau kita ingin menggunakan rumus seperti ini, maka ini kita rubah dulu 5 kali 2. 5 akar berapa yang nilainya 2? Akar 4 itu 2. Ya, sehingga nanti kembali lagi nilainya 10. Kalau 5 saja berarti 5 akar 1. Sehingga di sini berapa? Di sini adalah 5. Kenapa 5? Karena di sini 5, di situ sudah 5. 10-nya adalah 5 kali akar 4. Akarnya akar 1 dengan akar 4 berarti di sini 1 ditambah 4, 5 akar 5. Kalau kita misalnya menggunakan rumus Pitagoras, maka untuk mencari panjang MD itu sama dengan akar, sama saja nanti hasilnya. Akar berapa? Akar 5 kuadrat ya ditambah dengan 10 kuadrat, sehingga nanti hasilnya adalah 25 ditambah 100 sama dengan akar 125. Akar 125 itu berapa? Akar 125 itu adalah berapa? 25 kali 5, sehingga hasil akhirnya adalah 5, karena akar 25 itu 5, akar 5 ya akar 5, sama saja kalau kita menghitung seperti ini. Dipersilakan nanti mana yang lebih mudah. Baik, salah satu sudah diketahui yaitu DM atau MD 5 ya. Kurang yang ini. Berapa panjang DM? Tidak tahu, masih belum. Karena yang diketahui hanya DH, ini adalah 10 ya. Kalau ini 10, maka DM ini nanti bisa kita cari dengan cara apa? Dengan cara menggunakan perbandingan. Saya lanjutkan dengan perbandingan ini. Nah, ini bisa saya tulis DH dibanding DN, sama saja, per itu sama 2/3, sama, ini artinya sama. Sehingga nanti dari sini bisa kita tuliskan DH sama dengan 2/3, DA dibanding DN adalah 2/3. Saya kalikan silang sehingga nanti 2DN ini kali sana silang sama dengan berapa? 3DH. Ya. Yang dicari adalah DN, betul? DN. Ya ini DN. DN itu adalah ini pindah ke sana sehingga 3/2 DH. Sehingga 3/2 di sini berapa? 3/2 dikalikan DH. DH-nya berapa? Sudah tahu. DH adalah rusuk kubus dengan panjang 10, sehingga ketemunya coret-coret ketemu 5, sehingga di sini 15. Jadi di sini panjangnya adalah 15. Oke, pakai coret-coret begitu. Bingung ya? Enggak. Oke. Nah, dari sini ini 15, ini 5 akar 2, sehingga nanti dari segitiga yang besar yang warnanya biru ini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras seperti ini atau menggunakan trik seperti ini ya. Silahkan dihitung berapa panjangnya MD. Kalau menggunakan rumus Pitagoras nanti ya seperti ini ya. Pakai MD MN kuadrat atau MN sama dengan akar dari 5 akar 5 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. Kalau kita menggunakan rumus ini harus dirubah dulu. 15 itu berapa sih kalau dirubah? 15 supaya menjadi 5 di sini. 5 kali 3 ya. 5 kali akar berapa di sini? Nah, gitu. Nanti akan ketemu di sini. Ini pakai rumus yang ya. Silakan di sini bagaimana mencari panjangnya ini. Nah, nanti dijawab di sini. Ya, silakan dilanjutkan berapa panjang MN.
Jadi kalau begitu MN sama dengan sentimeter. Oke, saya kira itu untuk pembahasan soal nomor 1. Silahkan dilanjutkan sampai ketemu berapa panjangnya MN, di mana kita tahu bisa menggunakan rumus Pitagoras, yaitu dari segitiga MND. Ya, siku-sikunya di titik D, di sini siku-sikunya. Ya, di sini siku-sikunya MND, siku-siku bisa menggunakan rumus Pitagoras kayak seperti ini. Bisa menggunakan rumus yang cepat, menggunakan rumus Pitagoras cepat, dirubah menjadi akar boleh. Silakan, berbeda-beda jawabannya. Ya, terima kasih. Silakan dipahami. Nanti kita lanjutkan soal yang nomor 2 setelah pesan-pesan berikut ini.